dari kelompok 11 yang akan membahas mengenai e-commerce dan sistem dropshipping pada mata kuliah Fiqh Muamalah Kontemporer. Saya Indi Pujiwa dengan NIM 2431027 sebagai pemateri 1. Dan saya Yanawati dengan NIM 2431014 sebagai pemateri 2. Nah, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kami kali ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan teknologi digital dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi sistem transaksi modern, terutama dalam konteks e-commerce dan dropshipping, serta bagaimana keduanya dilihat dari perspektif Fiqh Muamalah kontemporer. Nah, jadi perkembangan teknologi digital yang sangat pesat saat ini itu benar-benar membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia, termasuk di bidang ekonomi. Kalau dulu, transaksi jual beli dilakukan secara konvensional, misalnya dengan datang langsung ke toko, melihat barangnya secara fisik, dan melakukan pembayarannya secara tunai. Maka sekarang semua proses itu sudah beralih ke sistem digital yang jauh lebih praktis dan lebih cepat. Dengan adanya internet, kita bisa melakukan transaksi kapanpun dan dimanapun, tanpa dibatasi oleh jarak. Melalui platform e-commerce, masyarakat sekarang bisa mencari barang, melihat spesifikasi, membaca ulasan pembeli lain, melakukan pembayaran, bahkan mengajukan komplain semuanya secara online. Inilah alasan kenapa e-commerce berkembang sangat pesat, terutama di Indonesia, yang masyarakatnya sangat aktif menggunakan smartphone. Nah, dari perkembangan e-commerce tersebut, muncullah model bisnis baru yang disebut dengan sistem dropshipping. Dropshipping ini menjadi tren karena sangat mudah dijalankan. Kita tidak perlu menyediakan stok barang, tidak perlu menyediakan gudang, bahkan modalnya juga sangat kecil. Bahkan siapapun bisa melakukannya, dari pelajar hingga ibu rumah tangga sekalipun. Tapi meskipun sistem ini terlihat sederhana, ada pertanyaan penting dalam Fiqh Muamalah. Karena pada kenyataannya, dropshipper menjual barang yang bukan miliknya dan bahkan tidak pernah melihat barangnya secara langsung. Ini memunculkan pertanyaan seperti, apakah menjual produk yang tidak ada di tangan penjual itu diperbolehkan dalam Islam? Bagaimana akadnya? Dan apa hukumnya dalam syariah? Itulah kenapa kita perlu membahas dropshipping secara lebih mendalam, supaya masyarakat, khususnya para pelaku bisnis online, bisa paham bagaimana menjalankan bisnis digital dengan tetap mengikuti aturan Islam. Dalam makalah kami dijelaskan bahwa latar belakang pembahasan dropshipping ini berangkat dari perubahan besar dalam pola transaksi modern. Banyak orang ingin berjualan tetapi terkendala oleh modal. Dengan adanya dropshipping, seorang bisa menjadi penjual tanpa perlu mengeluarkan biaya besar untuk membeli stok barang terlebih dahulu. Namun, dari sudut pandang Fiqh Muamalah, ada hal yang harus diperhatikan. Dalam Islam, jual beli yang sah harus memenuhi beberapa syarat, seperti barangnya jelas, harganya jelas, akadnya juga jelas, sementara dalam dropshipping seringkali penjualnya hanya mengambil gambar dari supplier dan mempromosikannya. Penjual belum pernah melihat barang tersebut secara langsung, sehingga ada kemungkinan barang yang datang tidak sesuai dengan gambar atau deskripsi yang ditampilkan. Kondisi seperti ini bisa menimbulkan gharar, yaitu ketidakpastian, dan gharar ini dilarang dalam Islam. Selain itu, dalam makalah kami juga dijelaskan bahwa ada perbedaan antara menjual barang yang sudah pasti keberadaannya dengan menjual barang yang belum ada atau belum berada dalam kontrol penjual. Inilah yang menjadi poin utama kenapa dropshipping harus dianalisis menggunakan konsep akad salam dalam Fiqh Muamalah. Akad salam adalah bentuk jual beli di mana pembeli membayar harga barang di awal, sedangkan barang baru diserahkan kemudian. Tetapi akad salam ini hanya dibolehkan kalau spesifikasi barangnya dijelaskan secara rinci.
mulai dari ukurannya, jenisnya, warna, kualitas, hingga waktu pengirimannya. Sistem dropshipping memiliki pola yang mirip dengan akad salam, karena pembeli membayar terlebih dahulu, sementara barangnya dikirim belakangan oleh supplier. Dengan memahami latar belakang serta hubungan dropshipping dengan akad salam ini, kita bisa menilai apakah dropshipping dapat dibolehkan secara syariah atau tidak. Dan nantinya penilaian itu akan bergantung pada apakah syarat-syarat kejelasan dalam jual beli tersebut terpenuhi. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan mengenai e-commerce. E-commerce sendiri merupakan singkatan dari electronic commerce, yaitu aktivitas transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan melalui media elektronik, terutama internet. Dalam makalah kami dijelaskan bahwa e-commerce tidak hanya sebatas membeli barang secara online saja, tetapi juga menyangkut serangkaian proses mulai dari mencari informasi produk, milih barang, melakukan pemesanan, pembayaran elektronik, sampai barang itu dikirim ke pembeli. Salah satu alasan kenapa e-commerce sangat cepat berkembang adalah karena sistem ini menawarkan kemudahan yang tidak kita temukan pada transaksi konvensional. Misalnya, pembeli bisa langsung membandingkan harga dari beberapa toko sekaligus, membaca ulasan dari pelanggan lain, dan mengetahui kelebihan serta kekurangan produk tanpa harus datang ke tokonya langsung. Selain itu, proses pembayarannya juga sangat mudah karena tersedia berbagai pilihan seperti transfer bank, e-wallet, ataupun sistem pembayaran digital lainnya. E-commerce juga memberikan manfaat besar bagi para pelaku usaha kecil. UMKM yang dulunya kesulitan mendapatkan tempat untuk menjual produk mereka, sekarang bisa menjangkau ribuan bahkan jutaan pembeli hanya melalui satu platform seperti Shopee, TikTok, atau Tokopedia. Jadi perkembangan digital ini benar-benar memberikan peluang usaha yang lebih luas. Dalam perspektif syariah, e-commerce pada dasarnya dibolehkan. Hal ini karena e-commerce hanya memindahkan transaksi jual beli konvensional ke platform digital. Rukun dan syarat jual beli tetap terpenuhi, yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, serta akad atau ijab kabul. Perbedaannya hanya pada media saja. Kalau dulu ijab kabul dilakukan dengan ucapan secara langsung, maka sekarang bisa dilakukan dengan menekan tombol bayar, check out, atau mengirim pesan persetujuan. Dan para ulama kontemporer pun menyatakan bahwa hal ini seperti ini sah dan diterima sebagai akad selama semua informasinya jelas. Yang terpenting dalam transaksi e-commerce adalah adanya kejujuran, keterbukaan informasi, dan tidak ada unsur penipuan. Jika semua syarat itu terpenuhi, maka e-commerce sesuai dengan prinsip syariah. Setelah itu, kita masuk ke dalam sistem dropshipping. Dropshipping adalah model penjualan di mana penjual tidak menyimpan stok barang sama sekali. Penjual hanya jadi penghubung antara pembeli dan juga supplier. Jadi mekanismenya seperti ini. Penjual mengambil foto produk dan deskripsi barang dari supplier, lalu mengunggahnya ke media sosial atau marketplace sebagai dagangannya. Jika pembeli melakukan pemesanan, penjual lalu meneruskan pesanan tersebut ke supplier. Nanti supplierlah yang akan mengirimkan barang itu langsung ke pembeli. Dalam makalah kami dijelaskan bahwa dropshipping punya banyak keuntungan, terutama untuk penjual pemula. Pertama, modalnya kecil bahkan hampir tidak ada. Yang kedua, penjual tidak perlu menyewa gudang. Yang ketiga, tidak perlu repot mengurus stok barang. Yang keempat, proses pengiriman barang juga sepenuhnya dilakukan oleh supplier. Dan yang kelima, dropshipping bisa dilakukan kapanpun, sehingga sangat fleksibel untuk mahasiswa, pekerja, atau ibu rumah tangga. Tapi di balik kemudahannya, dropshipping tetap memiliki risiko karena penjual tidak pernah melihat barangnya secara langsung. Risiko barang tersebut datang tidak sesuai deskripsi itu cukup besar. Ada juga risiko keterlambatan pengiriman karena sepenuhnya tergantung pada supplier. Kalau supplier lambat, yang disalahkan oleh pembeli biasanya tetap penjualnya. Makanya, dalam makalah kami dijelaskan bahwa dropshipper harus benar-benar selektif dalam memilih supplier. Pastikan suppliernya terpercaya
kualitas barangnya stabil, dan deskripsi produk yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan. Hal-hal seperti ini penting agar tidak terjadi komplain dan agar transaksi tetap sesuai dengan prinsip kejujuran dalam Islam. Baiklah teman-teman, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai alur dalam sistem dropshipping, di mana dalam alur kerja sistem dropshipping ini terdapat 3 pihak yang terlibat. Yang pertama yaitu ada pembeli, yang kedua ada dropshipper, dan yang ketiga ada pemilik barang atau supplier. Nah, untuk tahap-tahap dalam alur kerjanya, yaitu yang pertama, dropshipper melakukan riset produk dan memilih supplier. Nah, dropshipper memastikan bahwa barang yang dijual berguna, laku di pasaran, dan memiliki kualitas yang baik. Nah, dropshipper biasanya meminta foto produk, deskripsi, harga modal, dan syarat dari supplier. Nah, yang kedua, dropshipper mempromosikan produk yang akan dijualnya. Nah, untuk mempromosikan produk ini biasanya diposting di marketplace atau media sosial. Nah, postingan dibuat semenarik mungkin agar pembeli tertarik. Nah, yang ketiga, pembeli melihat produk tersebut dan melakukan pemesanan. Nah, pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada dropshipper. Nah, yang keempat, dropshipper menerima pembayaran dari pembeli dan langsung memesan kepada supplier atas barang yang telah dipesan oleh pembeli tersebut. Nah, yang kelima, supplier memproses barang dan mengirimkannya ke alamat pembeli. Nah, untuk nama pengirim tetap atas nama dropshipper, supaya pembeli dapat memastikan bahwa dropshipper bertanggung jawab atas pesanannya. Yang keenam, pembeli menerima barang, dan jika barang yang diterima tidak sesuai atau rusak, pembeli boleh mengkomplain kepada dropshipper. Nah, teman-teman, dalam alur ini dropshipper bertanggung jawab penuh atas kebenaran deskripsi barang. Nah, dropshipper juga harus siap menanggung risiko jika supplier melakukan kesalahan dalam barang yang dipesannya. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai e-commerce dalam perspektif syariah. Nah, teman-teman, dalam perspektif syariah, transaksi e-commerce diperbolehkan karena memenuhi seluruh prinsip dalam fikih muamalah. Nah, untuk transaksi jual beli dalam Islam memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk rukun jual beli ini harus ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga, serta harus melakukan ijab kabul antara kedua belah pihak. Nah, teman-teman, kelima rukun ini hadir dalam transaksi e-commerce. Penjual dan pembeli berinteraksi melalui platform digital. Barang dijelaskan secara rinci melalui deskripsi dan harga ditampilkan secara jelas, serta ijab kabul dilakukan melalui proses check-out atau pembayaran. Nah, selain itu, dalam hukum syariah juga
mengatur bahwa transaksi harus dilakukan secara jujur dan tidak boleh ada unsur penipuan. Di banyak platform e-commerce, ulasan dari pelanggan sangatlah membantu pembeli untuk menilai apakah penjual bisa dipercaya atau tidak. Nah, bahkan ada juga fitur retur jika barang yang dipesan tidak sesuai. Nah, semua ini membuat e-commerce sangatlah sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam e-commerce mengutamakan kejelasan, keterbukaan, dan keadilan. Nah, untuk dropshipping dalam Islam dapat dianalogikan dengan akad salam, di mana akad salam ini adalah akad yang mana pembeli membayar di muka, tetapi barang diserahkan kemudian. Nah, hal ini mirip dengan dropshipping, yang mana pembeli membayar kepada dropshipper, namun barang belum tentu langsung ada pada dropshipper, karena dropshipper harus melakukan pemesanan terlebih dahulu kepada supplier. Nah, dalam akad salam, Islam memperbolehkan jual beli dengan syarat barang dijelaskan secara rinci, kualitas barang jelas, ukuran barangnya jelas, warna barangnya jelas, kuantitas barang tersebut jelas, dan waktu pengiriman pun harus jelas dan disepakati antara kedua belah pihak. Nah, jika syarat-syarat ini dipenuhi, maka akad salam dianggap sah. Nah, dropshipping juga mengikuti pola ini. Oleh karena itu, dropshipping halal selama dropshipper menjelaskan barang dagang dengan jelas, tidak menipu, tidak memanipulasi foto, dan memastikan bahwa barang sampai sesuai dengan deskripsi yang telah diberikan. Nah, teman-teman, untuk kejujuran adalah syarat utama dalam jual beli. Jika dropshipper menyembunyikan kekurangan atas barang tersebut atau memberikan foto yang tidak sesuai dengan apa yang telah diberikan, maka dropshipping bisa menjadi haram. Tetapi jika dilakukan dengan transparan, maka hukumnya halal. Nah, teman-teman, terdapat contoh dalam praktik modernnya. Nah, untuk praktik modern ini seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop yang semakin mempermudah transaksi dan meminimalkan ketidakjelasan atau gharar. Nah, dalam hal tersebut, fitur-fitur baru ini membuat transaksi menjadi lebih aman. Nah, untuk fitur ini terdapat fitur live streaming yang memungkinkan pembeli melihat barang secara langsung. Nah, hal ini membuat pembeli semakin yakin terhadap kualitas barang yang akan dipesannya. Nah, ada juga fitur ulasan pelanggan yang memberikan informasi tambahan atas barang tersebut tentang pengalaman pembeli sebelumnya, dan jika barang tersebut buruk atau rating yang diberikan banyak lebih rendahnya, sehingga pembeli bisa menghindari barang tersebut supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
Nah, ada juga fitur tracking atau pelacakan barang. Nah, hal ini sangatlah membantu pembeli mengetahui posisi barang yang dipesannya dan kapan barang tersebut sampai. Nah, teman-teman, ada juga fitur retur barang, membuat pembeli dapat mengembalikan barang tersebut jika tidak sesuai dengan apa yang dipesannya. Nah, untuk semua fitur modern ini sangatlah mendukung dalam hukum syariah. Karena dalam hukum syariah sangatlah mengutamakan kejelasan dan kejujuran dalam transaksi. Nah, dengan adanya fitur-fitur tersebut, risiko ketidakjelasan atau gharar dalam dropshipping semakin berkurang. Lagi ngapain, Meh? Ini aku lagi nyari jilbab yang bagus. Nah, tapi lagi bingung nih milih-milihnya. Tapi yang ini kelihatannya bagus soalnya bintangnya 9. Sama yang belinya sudah 10.000. Terus juga di komentarnya pada bilang bagus-bagus banget, bahannya juga lembut gitu. Dan deskripsinya juga menjelaskan bahan pasminanya, bahan jilbabnya itu gimana, panjangnya berapa gitu. Kira-kira bagusnya warna apa ya, Yen? Kalau menurut aku sih warna krim bagus. Bisa Iya, cocok. ya. Harganya juga terjangkau. Iya. Nah, Mudah banget ya sekarang. Udah online semua kalau mau pesan apa-apa. iya, kita tinggal ada pauta aja jaringan gitu. Jadi tinggal di rumah aja mesennya, nggak perlu keluar kemana-mana lagi. Wah, mau nyoba deh. Iya, boleh nih. Nah, jadi teman-teman, dari seluruh pembahasan dapat disimpulkan bahwa e-commerce dan dropshipping adalah bagian dari perkembangan teknologi modern yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Nah, dalam sistem e-commerce, halal selama dilakukan secara jujur dan transparansi. Untuk dropshipping juga halal selama memenuhi syarat-syarat akad salam, yaitu kejelasan barang, transparansi harga, dan waktu pengiriman yang jelas. Nah, dropshipping menjadi halal jika penjual jujur dan melakukan transaksi tanpa menipu. Dengan adanya fitur-fitur di e-commerce, dropshipping semakin aman dan sesuai dengan fikih muamalah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan jika ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami. Saya Imi Kujiwa. Dan saya Yanawati. Sekian pembahasan materi dari kami. Bye-bye.
terbatas dengan e-commerce dan dropshipping. Mulai jualan tanpa stok barang, kelola pemasaran dengan mudah, dan jangkau pelanggan di seluruh dunia hanya dengan satu klik. Dropshipping memudahkan langkahmu sebagai pebisnis digital, memberikan fleksibilitas maksimal dan minim risiko. Sementara e-commerce membuka pintu pasar global untuk kesuksesan tanpa hambatan geografis. Kini saatnya wujudkan impian bisnis cerdas di era digital dengan strategi yang tepat. Keunggulan utama dari kombinasi e-commerce dan dropshipping adalah kemampuanmu untuk menjalankan bisnis secara fleksibel, hemat biaya, dan scalable tanpa batasan ruang maupun waktu. Dengan strategi yang tepat, kamu bisa membangun brand yang kuat, meningkatkan penjualan, dan menaklukkan pasar global hanya dari kenyamanan rumah. Saatnya berinovasi dan melangkah maju di era digital ini menuju kesuksesan yang nyata. Dengan dukungan teknologi e-commerce dan model dropshipping yang efisien, kamu tak perlu khawatir tentang inventaris atau pengiriman. Fokuslah pada pengembangan brand dan pengalaman pelanggan. Sementara sistem bekerja otomatis menghubungkan produk ke tangan konsumen. Ini adalah kesempatan emas untuk meraih kebebasan finansial dan fleksibilitas kerja dari mana saja dan kapan saja. Rock in a hard place, it's better in control. What am I waiting for? Seatbelts beneath my compass, my transport.